Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahra Tusita Nurhasna dengan NIM 12540600101 dari kelas 1C Humas. Ingin sedikit menyampaikan tentang Qawaidul Lughatil Arabiyah, yaitu kaidah-kaidah bahasa Arab. Di sini, kaidah-kaidah bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama ada huruf, yang kedua ada kalimah, dan yang ketiga ada jumlah. Pembahasan selanjutnya tentang al-kalimatu wa anwa'uha, yaitu kalimat dan macam-macamnya. Kalimat di dalam bahasa Arab adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Begitupun jumlah. Jumlah di dalam bahasa Arab adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Apa sih kalimat itu? Al-kalimatu huwa lafdun yata'allafu min ba'di hurufil hijai wa yadullu ala ma'nan, yaitu suatu lafad yang tersusun dari beberapa huruf hijaiyah dan menunjukkan kepada suatu makna atau arti. Dalam kitab Al-Jurumiyah disebutkan, al-kalamu bahwasannya kalam atau kata, huwal lafdu yaitu adalah lafad, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan bahasa Arab. Contoh seperti lafaz tolibun, yaitu gabungan dari beberapa huruf hijaiyah, to, alif, lam, dan ba yang dibaca menjadi tolibun yang memiliki makna mahasiswa atau murid. Lalu ada contoh lain, jami'ah, gabungan dari huruf hijaiyah, jim, alif, mim, ain, ta marbutoh yang menunjukkan kepada makna universitas atau kampus. Lalu ada contoh yaktubu, gabungan dari huruf hijaiyah, ya, kaf, ta, dan ba yang dibaca menjadi yaktubu yang memiliki makna menulis. Kalimat terbagi 3. Dalam Alkitab Jurumiyah disebutkan wa aqsamuhu salasatun, ismun, wa fi'lun, wa harfun. Kalimat atau kata terbagi 3. 1 menjadi isim, 2 menjadi fi'il, dan yang ketiga menjadi huruf. Al-ismu, apa sih isim itu? Al-ismu kullu lafdin yadullu ala ma'na min dhatin aw sifatin ghairi muqtarinin bizamanin muayyanin, yaitu setiap lafad yang menunjukkan makna atau arti kepada suatu zat atau benda atau sifat yang tak terikat oleh waktu tertentu. Contoh isim adalah muhadirun, lafad muhadirun, tholibatun, Mustafa, Bandung, Namlun, Huwa, Hadza, Hadhihi, Kitabuka, Jamilun, Ladzizun. Isim bisa dikatakan juga sebagai, simpelnya dikatakan sebagai kata benda atau kata sifat. Ciri-ciri isim di sini disebutkan yang pertama, masuknya alif dan lam. Contoh menjadi lafaz al-jami'atu, al-madinatu, al-Qur'an. Pokoknya tiap-tiap kata atau lafaz yang didahului oleh alif lam itu termasuk isim. Yang kedua, ciri yang kedua adalah adanya ta marbutoh atau alif dan ta yang menunjukkan ini adalah kepada ciri musanna. Contoh lafaznya adalah qaryatun, al-madrasatu, muslimatun, as-samawatu. Maka berbagai lafaz yang di akhir lafaz tersebut terdapat ta marbutoh dan alif dan ta itu adalah isim. Lalu yang ketiga, adanya tanwin. Mau tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhamma. Contohnya seperti lafaz da'watun, ittisaliyan, mujtama'in. Nah, isim itu bisa menerima tanwin. Maka tiap lafaz yang memiliki tanwin di akhirnya, maka itu adalah isim. Contoh ciri selanjutnya yang keempat adalah terdapat kasroh atau bisa kemasukan huruf jar, bisa dikhafadkan. Contoh seperti lafaz minal masjidi. Min itu adalah huruf jar, al-masjidi menjadi isim majrur, yang mana dari yang asalnya kata al-masjidu karena kemasukan huruf jar maka menjadi al-masjidi. Harokat di akhir isim itu menjadi kasroh. Lalu contoh selanjutnya qurratul qadami. Qurratul qadami di sini tidak kemasukan huruf jar, akan tetapi diidofatkan, yang mana jika diidofatkan maka akhir dari lafaz tersebut menjadi jar atau kasroh. Lalu ciri selanjutnya adalah alamun, yaitu yang berupa nama, baik nama orang, nama hewan, nama kota, itu termasuk kepada alam. Contoh,
Ahmadu, Fatimatu, Bandung, Makkah, Sunan. Nah, itu termasuk kepada isim. Selanjutnya al-fi'lu. Apa sih fi'il itu? Al-fi'lu huwa kullu lafdin yadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khosin, yaitu setiap lafad yang menunjukkan terjadinya kepada sesuatu pada waktu tertentu. Fi'il di sini bisa disebut simpelnya sebagai kata kerja. Mau itu kata kerja yang telah lampau, yang sedang dikerjakan atau sedang terjadi, maupun perintah. Contoh di sini seperti lafaz doroba yadribu idrib, yang mana doroba merupakan fi'il madi, yadribu menjadi fi'il mudhari, idrib menjadi fi'il amar yang menunjukkan kepada perintah. Akala yakulu kul, akroma yukrimu akrim, istagfaro yastagfiru istagfir, nasoro yunasiru nasir. Dalam kitab Al-Jurumiyah disebutkan wal af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun, yang mana fi'il itu terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fal madi maftuhul akhiri abadan, maka adapun fi'il madi adalah yang setiap akhir dari kata atau fi'il tersebut adalah fathah. Wal amru majzumun abadan, dan adapun fi'il amar adalah yang selalu dijazmkan pada akhirnya. Wal mudhari'u, dan adapun fi'il mudhari, makana perkara yang ada fi awwalihi, pada awalnya itu fi'il mudhari, ihdaz zawaidil arba'i, yaitu salah satu dari 4 huruf mudhara'ah. Apa sih huruf mudhara'ah itu? Huruf mudhara'ah terdiri dari 4, yaitu anaitu, alif, nun, ya, dan ta. Di sini ada ciri-ciri fi'il. Nah, alamatul fi'li, ciri-ciri fi'il. Yang pertama, ana itu yang telah tadi saya sebutkan, bahwasanya ana itu ini adalah 4 dari huruf mudhara'ah. Contoh seperti lafaz af'alu, yang berarti aku sedang mengerjakan. Nah, ini tuh adalah fi'il mudhari'. Naf'alu, yaf'alu, yaf'alna, taf'alu, taf'alna. Lalu ciri fi'il selanjutnya adalah al-af'alul khamsah, yaitu fi'il yang 5. Maka setiap lafad atau kata yang wazannya menunjukkan kepada fi'il 5 ini, contohnya seperti yaf'alani wa taf'alani, yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, maka setiap fi'il yang menunjukkan kepada lafad ini adalah af'alul khamsah, atau setiap kata yang menunjukkan redaksinya sama dengan 5 fi'il ini, maka adalah termasuk fi'il. Lalu ciri selanjutnya adalah qad, ada masuknya qad, sin, dan saufa. Nah, di sini contohnya seperti qad qamat as-shalah. Kalau disambung bacanya qad qamatis shalah. Nah, ketentuan qad di sini, apabila huruf qad bertemu dengan fi'il madi, maka arti dari qad tersebut akan menjadi sungguh. Lalu apabila ada huruf qad bertemu dengan fi'il mudhari, maka arti dari qad tersebut akan menjadi terkadang. Nah, jika di contoh ini qad qamatis shalah itu huruf qad bertemu dengan fi'il madi yang berarti menjadi sungguh. Lalu ada yang kemasukan sin, sa'adhabu, yang memiliki arti akan. Sa'adhabu, saya akan pergi. Lalu ada yang kemasukan saufa ta'lamun. Nah, contoh ciri selanjutnya adalah masuknya harfun nasbi wal jazmi, kemasukan an, lam, lan, in, dan banyak lagi huruf-huruf nasab dan huruf jazm lainnya. Lalu ciri selanjutnya adalah tak, baik itu tak sukun atau tak yang berharokat. Contoh seperti lafaz fa'alat, fa'alta, fa'alti, fa'altu. Lalu ciri fi'il selanjutnya adalah adanya sukun, bisa menerima kepada jazm atau sukun. Contoh seperti lafaz if'al, uktub, ikra, istaghfir, akrim. Lalu selanjutnya adalah al-harfu atau huruf. Apa sih huruf itu? Al-harfu huwa kullu lafdin laisa lahu ma'nan illa ma'a ghairihi minal kalimat. Setiap lafaz yang tidak memiliki kepada makna atau arti melainkan bersambung dengan kata lainnya.
Nah, huruf ini tidak akan memiliki makna kecuali ia bersambung dengan kata lainnya. Contoh seperti lafaz min. Nah, jika terdapat huruf kata min saja, maka tidak memiliki makna, hanya huruf min. Jika disambungkan dengan kata lain, contoh minal madrasati, maka akan memiliki makna menjadi dari madrasah atau sekolah. Di sini contoh huruf fi, min, ila, bi, an, wa, hatta, summa, fa, ya. Huruf ini banyak, baik ada huruf khafad, huruf qasam, huruf nasab, huruf jazm, huruf munada. Nah, ini banyak. Contohnya fis soffi hatta jaa ustadzun ya talibu. Selanjutnya ke pembahasan al-jumlatu wa anwa'uha, yaitu kalimat dan macam-macamnya. Apa sih jumlah itu? Jumlah huwa majmu'atun ba'dal kalimati walaha ma'nan, yaitu kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Nah, dalam bahasa Indonesia, jumlah ini adalah kalimat, yaitu gabungan dari beberapa kata. Contoh, seperti lafaz ana thalibun. Ini adalah jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ana sebagai mubtada, thalibun menjadi khobar. Ana thalibun, saya adalah seorang mahasiswa. Contoh selanjutnya, annasu yabituna fi baitihim. Orang-orang itu menetap di dalam rumah mereka. Nah, ini adalah jumlah ismiyah yang mana terdiri dari gabungan fi'il dan fa'il. An-nasu menjadi fa'il, yabituna menjadi fi'il. Lalu ada contoh qara'a Ahmadul Qur'ana. Ini juga adalah jumlah fi'liyah yang berarti Ahmad sedang membaca Al-Qur'an. Yang jumlah fi'liyah itu yang menunjukkan kepada kata kerja, yang ada kata kerjanya. Jumlah atau kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tidak diawali oleh fi'il, yaitu seperti tadi contohnya gabungan dari mubtada dan khobar, atau huruf jar dan isim majrur, ataupun idofat. Nah, itu bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Contoh seperti tadi qara'a Ahmadu al-Qur'ana, yang mana qara'a ini adalah kata kerja, yaitu fi'il. Jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh fi'il. Nih, contoh yang tadi saya sebutkan. Qara'a Ahmadul Qur'ana. Qara'a di sini adalah fi'il. Contoh selanjutnya, anzalallahu minas sama'i ma'an, yang artinya Allah telah menurunkan air dari langit. Anzala telah menurunkan, siapa? Allahu Allah, minas sama'i dari langit. Apa yang turun dari langit? Ma'an adalah air. Anzala di sini bersifat fi'il. Lalu ada jumlah ismiyah. Kalimat yang tidak diawali oleh fi'il juga bisa diawali oleh isim. Contoh, ana thalibun. Aku adalah seorang murid. An-nasu yabituna fi baitihim. An-nasu di sini menjadi mubtada, yabituna fi baitihim ini menjadi khobar, atau yabituna ini menjadi khobar, menjadi mubtada dan khobar. Bisa juga diawali oleh huruf, yaitu huruf jar, lalu ada isim majrur. Fil fasli talibun wa ustadun. Di dalam kelas itu ada siapa? Ada murid, ada mahasiswa, dan juga ada guru. Di sini perlu diperhatikan bahwa yang menjadi permasalahan adalah menentukan kalimat itu sendiri, karena kalimat itu patokannya bukan tanda titik. Contoh, Tono minum jus mangga yang dibeli Tony dari kantin. Kalimat di atas terdiri dari dua kalimat itu. Yang pertama, kalimat pertama, Tono minum jus mangga, itu adalah kata kerja pertama atau kalimat pertama. Lalu, dan dibeli Tony dari kantin. Itu Tony yang ngebeli dari kantin, itu kalimat yang kedua. Kalau dalam bahasa Arab contohnya, dakhala Umaru ilal maktabah, thumma jalasa 'alal kursi wa qara'a ba'dal kitab. Ini terdiri dari tiga kalimat. Yang pertama, dakhala Umaru ilal maktabah. Telah masuk siapa? Umar ilal maktabah, ke perpustakaan. Jalasa 'alal kursi. Lalu ini Umar alal kursi, duduk di atas kursi. Kalimat ketiga, qara'a ba'dal kitab.
yang mana ini Umar membaca sebagian dari buku-buku yang ada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Sebelumnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.